Perkenalkan, nama saya Reski Nur Faradillah dengan NIM 23011-2502-003. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas statistika perkantoran. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap harapan lama sekolah, jumlah sekolah SMK negeri serta swasta, dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Latar belakang dari penelitian ini yaitu regresi merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Nah, analisis regresi terdiri atas dua jenis variabel, yaitu variabel respon dan variabel prediktor. Pada regresi linear terbagi atas dua jenis, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah sekolah SMK negeri serta swasta dan harapan dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Ada analisis regresi linear berganda dipilih karena dapat mengidentifikasi dan mengukur peubah respon terhadap peubah-peubah bebas yang dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang berpengaruh hubungan dari variabel. Selain itu, analisis ini juga memungkinkan peneliti untuk mengetahui faktor apa saja yang paling berpengaruh. Ya, selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu, apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap harapan lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023? Yang kedua yaitu, apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap jumlah sekolah SMK negeri serta swasta di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023? Dan yang ketiga yaitu, apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023? Dan yang keempat yaitu, seberapa kuat hubungan tingkat pengangguran terbuka dengan harapan lama sekolah, jumlah sekolah SMK negeri serta swasta, dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Selanjutnya itu manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sebuah literatur penambah wawasan pembaca mengenai seberapa erat hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dengan harapan lama sekolah, jumlah sekolah SMK negeri serta swasta, dan rata-rata lama sekolah. Selain itu, peneliti ini juga dapat menjadi pandangan baru dalam penggunaan analisis regresi linear berganda, khususnya di masyarakat, dan dapat menjadi referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya dan sebagai saran pembaruan ke depannya. Nah, di sini saya mengambil data dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka mengukur presentasi angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tetap. Indikator ini mencerminkan kesehatan pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi suatu wilayah. Yang kedua yaitu harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah adalah jumlah tahun pendidikan yang diharapkan ditempuh oleh seseorang anak sejak memasuki usia sekolah, dengan asumsi tidak ada hambatan dan tersedianya pendidikan yang memadai. Yang ketiga yaitu jumlah sekolah SMK. Jumlah sekolah SMK atau sekolah menengah kejuruan mengacu pada total jumlah sekolah menengah kejuruan yang ada di suatu daerah. Data ini mencerminkan kapasitas pendidikan kejuruan yang dapat menyediakan tenaga kerja dengan keterampilan teknis sesuai kebutuhan industri dan pasar kerja. Nah, selanjutnya itu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Perhitungan ini dilakukan pada usia 25 tahun menurut Hadi tahun 2019. Selanjutnya itu tahapan analisis atau flowchart. Dapat dilihat dari gambar di samping, yaitu kita pertama-tama itu memulai. Selanjutnya yaitu
input data. Lalu uji asumsi klasik. Apabila uji asumsi klasik itu tidak terpenuhi, kita akan melakukan penanganan data, yaitu kita akan mencari kembali data. Jika asumsi klasik terpenuhi, kita akan melanjutkan ke uji signifikansi parameter. Tetapi jika uji signifikansi parameter itu tidak terpenuhi juga, maka kita akan kembali ke penanganan data seperti yang alur tadi, teman-teman. Nah, jika uji signifikansi parameter terpenuhi, maka kita akan menentukan model regresi linear berganda. Setelah itu selesai. Kita memasuki ke uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dapat dilihat dari ggplot dan tabel di samping. Dapat diperoleh nilai p-value sebesar 0,9502 yang lebih besar dari taraf 0,05, yang dapat dikatakan asumsi normalitas telah terpenuhi atau sebaran data memiliki distribusi normal. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Pada tabel di samping terlihat bahwa p-value itu sebesar 0,2619, di mana nilainya lebih besar daripada taraf signifikansi yaitu 0,05. Karena 0,2169 lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan terdapat autokorelasi pada model. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Dilihat dari tabel di samping, p-value sebesar 0,5954, di mana nilainya lebih besar daripada taraf kesigifikanan yang ditentukan, yaitu 5% atau 0,05. Karena 0,05954 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokodastisitas pada model. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, dapat dilihat pada tabel di samping, masing-masing variabel independen tidak melebihi 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kita melakukan uji asumsi klasik, kita melangkah ke uji signifikansi parameter. Yang pertama yaitu uji simultan. Nah, berdasarkan tabel di samping, p-value atau alfa dan f hitung lebih besar daripada f tabel, yang menunjukkan bahwa peubah bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi jumlah produksi. Yang kedua yaitu uji parsial. Dari hasil data atau tabel di samping yang menggunakan software RStudio dapat disimpulkan yang pertama, tingkat pengangguran terbuka dan harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap rata-rata lama sekolah dengan p-value yang lebih kecil daripada alfa 0,05. Dan yang kedua, jumlah SMK tidak berpengaruh signifikan karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya yaitu model regresi linear berganda. Variabel terikat yaitu tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel peubah yaitu harapan lama sekolah dan jumlah SMK negeri serta swasta dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan tabel, dapat diperoleh koefisien parameter regresi beta 0 sebesar min 5,8733, beta 1 0,1883678, beta 2 1,033304346, sehingga model regresi linear berganda yang terbaik adalah ya sama dengan min 5,8733688897 ditambah 0,188367874 ditambah 1,0333436 ditambah negatif 0,00932662239. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di samping, model regresi linear berganda memiliki koefisien determinasi sebesar 0,6729, di mana dapat disimpulkan model ini memodelkan hubungan sebesar 67,29%. Baiklah, jika uji signifikansi parameter sudah dilaksanakan, selanjutnya itu kita ke kesimpulan. Nah,
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value yang lebih kecil daripada 0,05, yang berarti kedua variabel tersebut secara statistik berpengaruh nyata. Sementara itu, jumlah sekolah SMK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rata-rata lama sekolah karena p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, uji simultan juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen yang tingkat pengangguran terbuka, harapan lama sekolah, dan jumlah sekolah SMK negeri serta swasta berpengaruh signifikan terhadap rata-rata lama sekolah. Model regresi ini digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik seperti normalitas, tidak terdapat autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, serta tidak terdapat multikolinaritas. Sehingga model ini dihasilkan dapat dikatakan layak dan handal. Selanjutnya yaitu saran. Nah, kita berada di terakhir, teman-teman. Nah, berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, untuk lebih memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam hal memperpanjang harapan lama sekolah, karena variabel ini terbukti signifikan dalam mempengaruhi rata-rata lama sekolah. Selain itu, upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka juga penting dilakukan, mengingat pengangguran memiliki korelasi yang nyata terhadap capaian pendidikan di masyarakat. Untuk pengembangan sekolah kejuruan perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait efektivitasnya dalam meningkatkan capaian pendidikan. Mengingat dalam penelitian ini jumlah SMK belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat memperluas cakupan variabel serta menggunakan data runtun waktu atau time series agar hasil analisis lebih mendalam dan akurat. Selain itu, integrasi pendekatan atau kualitatif juga dapat membantu memahami konteks sosial yang mempengaruhi pendidikan dan pengangguran di daerah tersebut. Mungkin itulah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.